warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alaihi la nabiyya ba'da la syarika lahu alladhi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Man ittaqa faqad fazal muttaqun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sadaqallahu azim. Faya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat saudara seiman. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat rahmat dan kasih sayang, nikmat tarikan nafas, nikmat langkah yang dimudahkan, nikmat kesempatan untuk berbuat baik, dan nikmat yang paling utama yang tak ternilai harganya yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah yang Maha menyaksikan, Allah yang Maha mendengar, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang menakdirkan dan mengantarkan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah ini untuk bisa memenuhi undangan panggilan Allah, hadir dan berkumpul bersama di tempat yang suci ini untuk beribadah, melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu melaksanakan rangkaian salat Jumat secara berjamaah dalam rangka mempertebal amal kebaikan dan menguatkan iman kita sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan tentunya menerima apa yang kita lakukan menjadi amal soleh dan menjadi penggugur dosa, serta yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada uswatun hasan, kekasih Allah, manusia mulia dan terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini sebagai teladan dan panutan yang baik yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau, di mana pada hari yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jaza, hari di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi naungan, dan tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat Nabi kita atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa berusaha meneladani akhlaknya, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama di surganya dan terhindar dari siksa api nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib ingin mengingatkan dan menasihati diri saya pribadi, serta mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa dalam diri kita semua. Sebab hanya dengan takwalah yang menghujam kuat di dalam sanubari kita, kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia
dan di akhirat kelak. Wa tasawwadu fa inna khairul zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Saudaraku seiman, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita merenungi perjalanan panjang kita menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Saudaraku seiman, sungguh suatu kesengsaraan yang tiada tertanggungan dan penyesalan yang tiada terkira kalau akhir perjalanan ini berhenti di sebuah jurang yang paling dalam, jurang penderitaan yang tiada terperikan, jurang raungan dan jeritan yang tak mengenal belas kasihan, yaitu jurang neraka jahanam, tempat penderitaan yang tak pernah ada penghabisannya. Hadirin saudaraku seiman, setiap orang yang akan menempuh sebuah perjalanan, pasti dia akan bertanya pada orang lain, bagaimana kiranya suka duka dalam perjalanan ini? Apa persiapan yang harus dibawa? Di mana tempat menginap? Dan kepada siapa dia bisa meminta pertolongan bila ada kesulitan? Wahai semua orang yang memiliki rasa, wahai orang yang berakal, wahai orang yang tidak ingin menderita dalam perjalanan abadi, wahai orang yang tidak ingin menyesal dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Saudaraku seiman, bagaimanapun sengsaranya perjalanan di dunia ini, betapapun melaratnya hidup ini, masih ada tempat untuk mencari perlindungan. Masih banyak pohon yang tumbuh, masih banyak buah-buahan yang bisa dimakan, masih banyak air yang bisa diminum, dan masih banyak kebutuhan yang tersedia di mana-mana. Jikalau kita kehabisan bekal, masih ada teman yang bisa membantu. Jikalau ditimpa musibah, masih ada saudara yang bisa menolong. Jikalau menderita sakit, masih ada obat yang bisa menyembuhkan. Ada keluarga yang bisa menghibur. Jikalau lemah tak berdaya, dan jikalau sakit semakin parah dan tidak bisa berjalan, masih ada ayah dan ibu yang memapa kita. Masih ada kendaraan yang bisa membawa kita ke rumah sakit. Wahai orang yang ingin mengambil ibarat dari perjalanan ini, wahai orang yang pernah menderita di dunia ini, wahai orang yang pernah kelaparan berhari-hari, wahai orang yang pernah meraung-raung kesakitan, betapapun sengsaranya hidup ini, bagaimanapun sakitnya derita di dunia ini, masih ada jalan untuk bisa disembuhkan. Masih ada orang yang bisa memberi pertolongan. Tapi kalau di akhirat nanti semua orang harus berjuang sendiri, tidak ada tempat untuk mencari pertolongan. Mengapa kebanyakan orang lebih mengutamakan bekal dunia? Mengapa mereka mengabaikan bekal yang akan dibawa dalam perjalanan abadi di akhirat? Saudara seiman jemaah Jumat rahimakumullah, tahap pertama perjalanan akhirat ialah alam barzah yang sunyi, alam kubur yang sempit, alam penantian yang amat mencekam, serta masa menunggu yang paling menakutkan. Di kubur orang menderita dalam kesendiriannya, meraung-raung tak ada yang peduli, menjerit kesakitan tak ada yang belas kasih. Allahu laduna alaiha
Wuduwan wa asiyan wa yawma taqwahum as-sa'ah. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang. Waktu jadi waktu penuh penderitaan. Hari demi hari berganti penuh kesengsaraan. Tiada waktu tanpa kesesatan. Tiada hari tanpa jeritan. Penyesalan dan keluhan tidak mengurangi siksaan. Saudaraku seiman, itulah balasan bagi orang-orang kafir dan durhaka yang tidak mau peduli dengan peringatan Allah. Mereka bermandikan noda dan dosa berkepanjangan. Mereka terlena dengan kesenangan dunia yang akan binasa dan melupakan kesengsaraan akhirat yang tiada terkira. Mereka terus berjuang hanya untuk kesenangan dunia semata. Mereka tidak lagi menghiraukan kehidupan yang abadi sesudah mati. Mereka terus menerus hidup dalam kebebasan. Mereka terus menerus mengejar kepuasan. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Akhirnya sampailah ajal tiba. Mereka tidak sempat menyiapkan bekal yang justru untuk kepentingan yang amat panjang, kepentingan yang abadi di negeri pembalasan. Satu-satunya harapan ialah harta yang ditinggalkan atau anak-anaknya yang mendoakannya. Namun harapan itu bukan saja sirna, melainkan berganti dengan siksa berganda. Harta digunakan oleh anak-anaknya dalam kemungkaran, berhura-hura tanpa batas, bersenang-senang dalam kedurhakaan. Anak-anak sibuk dalam kebebasan bergelimang maksiat, tak pernah mengenal puas. Semua itu berubah menjadi siksa yang diterima oleh orang tua selama masa penantian. Akibat kelalaian mendidik anak, menyalahgunakan harta selama hidup di dunia. Hadirin saudaraku seiman, kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir kita, melainkan tempat penantian panjang yang menakutkan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis setiap berdiri di atas kuburan. Seorang sahabat menegurnya, "Kenapa engkau selalu menangis bila berdiri di atas kuburan, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis? Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa kubur adalah rumah pertama menuju akhirat. Jika di dalamnya orang selamat, maka ia akan mendapatkan kemudahan sesudah itu. Tapi kalau di dalamnya orang menerima siksa, maka sesudah itu ia akan lebih sengsara lagi." Kuburan adalah rumah yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Kuburan adalah penginapan pertama menuju akhirat, tapi bukan penginapan yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan, melainkan penginapan derita yang tidak pernah berakhir. Kubur juga tempat menunggu yang amat mencekam, bukan menunggu kebebasan dan pengampunan, melainkan menunggu hari yang lebih dahsyat, hari kebangkitan semua manusia. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Saudaraku seiman, sungguh suatu perjalanan yang penuh teriakan dan jeritan yang tidak diperdulikan. Perjalanan yang penuh risiko dalam kesendirian. Perjalanan panjang yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perjalanan abadi yang tidak berpenghujung. Alangkah menyesalnya dan betapa sengsaranya kita kalau abadi dalam siksa jahanam yang amat membara.
Hadirin saudaraku seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Hari kebangkitan adalah fase kedua dari kesengsaraan akhirat. Hari itu semua manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan yang mengerikan. Bermacam-macam bentuk wajah dan beraneka bentuk badan. Berbagai penyakit yang diderita dan beragam kesengsaraan yang dialami. Ada yang buta matanya, ada yang mengeluarkan nanah dan darah dari mulutnya, ada yang berbentuk binatang, ada yang mengulurkan lidahnya sampai ke dada, dan banyak lagi bentuk-bentuk lainnya yang mengerikan. Hunalika tabalu kullu nafsin ma aslafta wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di sanalah pada mahsyar setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah. Semua mereka yang bangkit itu harus berangkat menuju mahsyar. Tidak ada alasan bagi yang sakit, tidak ada keluhan yang didengar. Semua harus berangkat dengan daya apapun. Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti terbagi atas 3 kelompok besar. Pertama berkendaraan, kedua berjalan kaki, dan ketiga berjalan dengan wajah. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang berjalan dengan wajahnya, ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allah yang berkuasa menciptakan manusia berjalan dengan kakinya, pasti akan mampu pula menciptakan manusia berjalan dengan wajahnya. Berjalan atau berkendaraan adalah syarat bahwa antara kubur dan mahsyar ada mempunyai jarak. Apakah jarak itu 1000 km? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun kalau di dunia ini jarak itu belum berarti apa-apa. Bagaimanapun jauhnya, betapapun panasnya, masih ada pohon tempat bernaung, masih ada sungai untuk melepaskan dahaga, masih ada angin bertiup untuk memberi kesejukan, dan masih banyak rumah makan atau bekal yang bisa dibawa. Tetapi kalau di akhirat nanti, semua itu bukan saja tidak ada, melainkan berganti menjadi derita dan sengsara yang tidak terperi. Yang berjalan kaki harus berjuang sendiri. Yang meraung-raung kesakitan tiada yang peduli. Yang sakit harus pergi walaupun merintih. Yang merangkak tiada yang belas kasih. Semua harus menuju ke satu arah dan mesti berkumpul, bukan di bawah jembatan dan bukan pula di bawah teriknya matahari padang pasir, melainkan di bawah alam pada mahsyar yang amat mencekam. Di sana tidak ada kursi bagi yang terhormat, tidak ada ruangan khusus bagi pembesar. Di sana tidak ada perawatan bagi yang sakit keras, tidak ada tempat berbaring bagi yang menderita. Di sana tidak ada pembesar dan pejabat tinggi negara. Di sana tidak ada lagi kebesaran dan kemuliaan. Di sana semua orang telah menjadi hina dan tidak berdaya sedikit pun. Semuanya harus berdiri dan menunggu. Wal-yuqa bis-suri wa salika man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allahu thumma nafiqa fi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadirin jamaah Jumat saudara seiman, menunggu itulah saat yang paling mencekam di hari mahsyar. Menunggu dalam waktu yang paling lama,
menunggu dalam keadaan yang paling menakutkan dan mengerikan, lebih sengsara daripada menunggu di atas rumah karena banjir, lebih ngeri daripada menunggu di tepian sungai yang berlahar, lebih sengsara daripada menunggu di bawah panasnya matahari padang pasir. Bukan menunggu saat istirahat bagi yang tidak mampu berdiri, bukan menunggu disuguhkan makanan bagi yang kelaparan berhari-hari, bukan menunggu pertolongan bagi yang menderita tiada terperi, melainkan menunggu putusan terakhir, apakah selamat atau lebih menderita untuk selamanya di bawah api Jahannam. Sungguh dahsyat dan mengerikan hadirin. Hari itu semua manusia, entah berapa jumlahnya, layaknya telah menjadi pengungsi besar-besaran tanpa tujuan, berkumpul di satu padang Sahara dalam suhu yang amat panas dan mencekam. Tidak ada sebatang pohon pun sebagai tempat berteduh. Tidak ada angin bertiup sedikit pun untuk memberi kesejukan. Hari itu benar-benar hari penyesalan yang tiada berkesudahan. Hari pertanggungjawaban setiap sen dari harta dan setiap detik dari umur kita. Hari di mana tidak didengar lagi setiap alasan, tidak diterima lagi keluhan orang-orang durhaka, dan tidak dipedulikan lagi ratapan orang-orang zalim. Karena dahsyatnya hari itu, orang-orang kafir pun meminta kasih sayang Allah dengan berseru, Allahumma arhamna walau ilan nar. Ya Allah, sayangilah kami walaupun nantinya Engkau memasukkan kami ke dalam neraka. Hal itu semua orang ketakutan yang amat dahsyat. Semua orang tidak ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Ayah tidak lagi bisa menolong anaknya. Suami tidak lagi mempedulikan istrinya. Kakak tidak lagi menghiraukan adiknya. Sahabat tidak lagi mempedulikan temannya. Yauma yayusul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Segera beriman, jemaah Jumat rahimahullah. Pandangan semua umat di hari itu hanya tertuju ke langit, sementara menghadapi ketakutan yang amat dahsyat. Mereka dilanda kelaparan dan kehausan yang tiada terperikan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa karena terlalu lama menunggu dan dahsyatnya alam mahsyar, leher mereka seakan pecah karena kehausan dan perut mereka seakan hangus terbakar karena kelaparan. Andai kata ada orang yang membawa segelas lumpur yang busuk, pasti mereka berebutan karena sangat membutuhkan sesuatu yang sejuk masuk ke dalam perutnya. Sungguh sangat mengerikan bila dibanding dengan kesengsaraan dunia. Karena itu saudaraku seiman, mari kita persiapkan diri ini untuk menghadapi hari yang dahsyat itu. Kita gunakan dunia ini sebagai alat untuk menyelamatkan diri di akhirat nanti. Kita sisihkan sebagian harta untuk melengkapi pembekalan dalam menempuh perjalanan panjang yang penuh risiko. Kita siapkan amal kebaikan untuk menghadapi masa tunggu yang paling mencekam. Kita maafkan kesalahan orang untuk menghadapi pemeriksaan yang amat teliti. Kita tinggalkan segala sifat tercela untuk menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kita mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Kita sesali segala perbuatan tercela selama ini, agar kita tidak menyesal nanti dalam penyesalan yang tidak berakhir. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, semoga Allah Jalla Jalaluhu memberi kita kekuatan lahir dan batin dalam mempersiapkan bekal amal kewajiban menuju perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin khairul muajjalin sayyidina wa maulana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabillah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ghfir wassalami lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana wa ja'al jannata hiya darana. Rabbi ja'al hadha baladan amina wa ahlahu min samarati man amana minhu billahi wa bil yawmil akhir. Allahumma baligna fi biladina waj'alha baladan aminan mutma'innan warzuqna min thamaratiha. Allahumma barik li ummati hadhihi waj'al hadhihi baladan aminan mutma'innan sa'idan mustaqillan wafiqan li kulli khairin. Allahumma inni a'udzuka min azabi qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbi ghfir qati'ati yaumiddin. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma la tushna yawmal qiyamah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa afdah indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ummatan Muhammad rahmatan ammah. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzuka min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha yashkurukum wa la shirkullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu fikum. Aqimis salam. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.